Buat record ya. Game ketiga tadi kayaknya udah di-upload gak sih? Oh, lagi di-upload guys. Proses guys. Ya mau VIP masih bisa gak sih guys? Abis ini guys, Bang guys, timnya by the way kapan ya? Ya guys, masalahnya penontonnya udah gak terlalu banyak lagi guys. Ini match ketiga Bang. Bang Dimas mau ikutan main kah Bang? Match 4 kah Bang? Match 4 ada kosong. Kalau mau ikutan masih banyak ya. Masih banyak Bang Dimas kalau mau ikutan main. Scrim internalnya udah kah? Wah itu Bang Dimas lagi mempersiapkan scrim internal ya. Biasanya kayak gitu-gitu sih buat evaluasi sih guys. Atau mencari pemain-pemain yang memang udah improve dan jadi pemain-pemain yang mungkin bisa dimasukin ke inti. Bisa ngatur lagi squadnya pengen kayak gimana ya. Belum keluar, oh belum keluar. Aman Bang Dimas, aman. Info aja ya. Bang, apa tuh? Lagi puyeng Bang katanya. Semangat Bang Dimas ya. Pengen anak jawab, buset. Infokan ikutan kah? Tapi jangan Nana jungle gak sih guys? Nana mendingan ikutan turnamen Nana gak sih? Ikutan turnamen Nana gak sih? Lo ada EVOS Mario masih ada kah guys? Hilang. Wah guys, kita mencoba untuk mengucapkan lagi kah? Kedua kalinya kah? Yasinan lagi Bang untuk EVOS Mario. EVOS Mario hilang lagi. Telah berpulang. Langsung ya ada tawa ya. Telah berpulang. Nah. Jangan. EVOS Mario hilang, ditelan Nera katanya. Iya ditelan. Kak Nera Dino kak guys. Dino itu kah Barat juga inian kan? Biarkan darah musuhku mengalir dari Alah, Sir Lloyd Mustaqim. Hehehe, itu kayaknya itu guys. Kayak kenal itu. Dirorin sama Kak Nira Bang, kata Bang Jason. Emang iya, karena dia yang dirorin guys. Iya kah? Ada yang dirorin kah? Ya, no, Vince juga kena ternyata teman-teman ya. Ya guys, Vince ditarik mundur ya. Kata Vince, aku salah apa Bang? Bang, aku salah apa Bang? Vince nggak salah apa-apa kok ya. Vince nggak salah sih. Cuman emang cowok selalu salah sih biasanya sih ya. Salahmu adalah hey. Ada apa katanya Jack? Halo Jack, mau ikutan main kah? Bentar guys. Sebentar ya guys. Guys, kalian gak ada yang mau ikut turnamen Nana kah guys? Turnamen Nana ada di saluran ya. Yang mau coba ikutan langsung aja cek langsung saluran. Atau di status WA aku juga udah ada ya. Mau ikutan buat turnamen Nana. Di sini ada yang jago-jago Nana gak guys? Tapi kan relap mana bisa aku mute katanya. Tapi bukan dia doang, ada yang lain katanya. Ada yang mau di mute lagi kak guys sama Kak Nera kak guys. Buset guys, Kak Nera mengamuk bro. Full power. Let's go, kita langsung masuk aja untuk game yang berikutnya. Mi jago-jago katanya. Suruh ikutan gak sih guys teman-teman kalian guys? Bantu di status gak sih guys? Siapa tahu teman-teman kalian ada yang mau ikutan juga bro. Dibantu sebar-sebarkan ya teman-teman ya. Dibantu sebar-sebarkan guys. Langsung guys.
infokan guys. Oke, kita lihat aja dari segi pengambilan ke area sebuah orange buff. Kini sedang dilakukan oleh serang Heimerdinger dengan Lujet yang kini berada di area top lane. Mencoba untuk membuka beberapa serangan, memberikan sebuah pressure besar ke serang Rift yang ada di game kali ini. Dan Alex menunggu bermain di Wind Burst di saat ada seorang Rons ya, yang juga kini mulai berada ke arah tengah, mencoba untuk memberikan kontribusi besar dengan warnya yang kini bakal berlanjut. Namun tembakan kali sedang dilakukan oleh serang Gears, mencoba untuk membuat Alex terancam. Dan kini mencoba untuk memakai Parsia. Lihat mulai sabaran dari Rons di sana. Namun ada dorongan juga harus mengenai dirinya. Apakah poin pertama berhasil terjadi untuk pasukan Darting Aura? Namun satu buah flicker pun berhasil menyampaikan seorang Rons kali ini berhasil kabur dengan Daniel yang juga masih mencoba menembak dengan beberapa platingan yang ada di area bottom lane. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kayaknya benjir masih ada kayaknya ya. Loh, Fenrir juga ikut-ikutan kah? Tembakan kini bisa membuat serang Alex seperti bakal terancam. Poin pertama dari serang Gears apakah berhasil terbuka? Dengan nekatnya Gears membuka tumbangan pertama, namun juga harus tertumbangkan oleh seorang Heimerdinger ya, yang ternyata ada juga di area samping. Mencoba untuk memberikan sebuah inisiasi ya, dengan langsung bisa mengambil pemain. Namun kini poin bertambah lagi untuk pasukan dari tim Auro, yang juga berhasil membuka pick off dengan adanya serang Fastguard. Yang juga kini mulai mencoba untuk mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah turtle pertama yang ada di bagian atas. Apakah bisa dilakukan? Dengan zona yang juga kini persiapkan, tapi Heimerdinger pun mencoba datang, mencoba memberikan sebuah kejutan. Cuma Retribution pun berhasil dilakukan bersama dengan Daniel, dan juga ditumbangkan dari Potion. Berhasil untuk membuat kejutan pun terjadi, dan Rift mempermudah pekerjaan untuk bisa membuka double kill dengan kenal threat yang berhasil untuk bisa terjadi. Dan lagi kita lihat pasukan dari Tiwara pun menambah poin killnya lagi ya. Ini mencoba untuk membuka beberapa platingan, menjaga area di bagian atas untuk kembali bisa dimanfaatkan oleh Auro, yang juga kini mencoba untuk menarik Lujet, membuka satu buah inisiasinya. Cuman emang gak ada pemain yang bisa untuk dijaga langsung ya. Hingga pengambilan parkour juga masih bisa dicoba oleh seorang Heimerdinger di bagian tengah. Pengambilan ke arah sebuah parkour masih bisa digunakan, namun ada sebuah lompatan berhasilkah terjadi. Seorang Skulls kini dalam posisi yang gak cukup baik, tersambar langsung dengan seorang Heimerdinger membuka pengambilan yang kedua ya untuk pasukan dari pos, dan ini bakal jadi masalah untuk Auro yang kini ternyata udah berhasil membuka tumbangan sebanyak 6 kali di sana ya. Dengan Sky Pincer juga ada jadi item tambahan dari seorang Heimerdinger, sedang mencoba untuk mencari lagi beberapa buff lainnya. Udah 2 pemain ya, udah bisa ditumbangin yang melakukan kasbah rotasi. Ada Rift yang kini udah juga cukup banyak ya mendapatkan karena pemain, menjadi modal yang bagus untuk bisa membuat Lujet bakal tertekan nih ya. Infostat katanya slot kosong kayaknya abis ini masih ada kayaknya ya. Dengan kita serangan ini juga harus terbuka, Rift harus tersambar. Poin kill kembali pun terjadi, seorang Fastguard juga berhasil untuk membuka poin kill. Lihat seorang Daniel pun kini harus berhati-hati dalam posisi yang kini berada di area bottom lane, mencoba untuk kabur. Battle Remake tadi sempat dia gunakan, tapi Blazing 2 kini akankah cukup ready membuat ancaman. Dan Daniel tadi buka satu buah pengambilan, meskipun akhirnya gagal selamat, untuk harus malah berhasil diamankan oleh pasukan dari Timora di sana. Objektif di bagian tengah pun kini langsung mencoba untuk dimanfaatkan ya oleh teman-teman dari tim Auro. Apakah bisa dengan turtle yang juga kini bakal mencoba untuk diambil juga oleh Auro di area bawah. Retribution sepertinya masih disimpan dengan baik oleh serang Fastguard di gamenya kali ini. Dan juga mencoba untuk menyambar dengan sebuah purple ya, yang juga kini akan berhasil untuk diambil. Dengan Rons yang harus berhati-hati, menunggu di bagian burst, nggak mau buru-buru dengan harus memang merelakan ya sesuatu yang gagal untuk pasukan dari tim Ipos pun kunci ya. Heimerdinger kini mencoba untuk mengambil, ternyata karena buff dari pasukan tim lawan ini sama-sama dapetin buffnya ya. Namun Heimerdinger dalam posisi nggak cukup baik. Apakah bakal dikejar? Mulai ada pemain yang masuk. Rons mencoba membuka pukulan, tapi Slamy Slam tadi sempat langsung terbuka, namun malah membuat Rons pun hilang bersama dengan Daniel. Namun Vida Strike pun juga harus bisa hindar, mencoba digagalkan dengan adanya serang Gears yang kini berhasil mengunci sebuah mega kill. Tapi ada sebuah kesempatan untuk serang Heimerdinger mengunci sebuah maniak. Maniak dilakukan menjadi pemain yang begitu dalam bahaya ya.
Kita lihat tadi harus terkena langsung satu sontekan yang berhasil seorang Heme dengan lakukan yang membuat maniak pertama ya terjadi langsung untuk gamenya dan membuat pasukan dari tim EPOS punya kesempatan untuk mengambil alih ke arah sebuah gamenya. Kembali dengan turut-turut yang juga kini akan dihancurkan di bagian atas, Objective Gaming bakal mencoba untuk dilakukan. Dan kita ada sebuah sambaran lain yang kini akankah juga berhasil terjadi, dorongan dari seorang JPM ya. Dan angka berhasil juga melukai dengan Vida Astrek yang juga harus gagalkan. Implosion pun terconnect. Namun adakah sebuah bantuan di saat sambaran Blazing pun juga kini harus mengenai seorang Gears. Daniel kini mencoba untuk membuka last hitnya. Namun malah kesempatan seorang Hemenic untuk kembali menyala. Double kill didapatkan dan jadi pemain yang sulit dihentikan untuk matchnya di game yang sekarang ya. Dan lihat dengan beberapa Objective Gaming yang kini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim EPOS, buat mereka kini akan berhasil untuk juga membawa ya sebuah turtle yang ada di area top lane. Objective Gaming yang kini mungkin bisa tersambar langsung akan menjadi keuntungan besar untuk EPOS di game kali ini. Namun ada beberapa sambaran lain yang terjadi, belum lagi dengan serang Gears yang kembali kuat untuk membawa point kill sambaran dan turtle yang berikutnya. Pun seorang Fastguard pun kini berhasil untuk dapatkan. Dengan kini beberapa lagi tembakan dan akankah berhasil menghancurkan turut di bagian top lane. Ada JPM yang sedang mencoba untuk membuka dorongan langsung mungkin dengan Lujet yang kini masih menunggu. Turut di bagian top lane pun kini akan tersambar, dorongan terjadi, memberikan pressure besar. Objektif di bagian turret atas pun kini diambil. Dua turret sudah berhasil didapatkan oleh pasukan dari Mauro. Yang juga ingin mencoba meningkatkan diri dengan point kill tambahan lagi yang mungkin bisa terjadi. Pasukan dari tim EPOS pun juga harus berhati-hati. 4 pemain pun kini harus membuat mereka pun melihat ada Montek yang berhasil dilakukan serang JPM Implosion dan juga dorongan tadi sempat dia mainkan namun malah menjadi penghalang untuk pasukan dari tim Aura pun kembali harus terkena tumpangan dan Heimerdinger. Begitu luar biasa banget buat nambah lagi point kill di bagian depan ya. Jadi kosong boleh. Zura di sini ikutan berarti ya, sama tadi ada pakai Rehan. Oke, siap Uzi, udah dicatat ya. Berarti abis ini baru 4 orang doang. Kalau mau main boleh ya. Abis ini masih ada lagi 6 buat teman-teman yang mau ikutan main. Besok live tidak katanya, besok masih live. Dengan kini ada satu inisiasi dari serang Rons, tapi ada dorongan yang juga harus mengenai dirinya. Lihat dengan tim fight tambahan, Implosion pun juga berhasil untuk mengenai beberapa member. Mencari bencana. Lagi ya, sebuah Montek yang tadi sempat dilakukan oleh pasukan dari tim Oro malah membuat mereka ada keuntungan untuk langsung diratakan. Belum lagi dengan satu lagi momen di mana Heimerdinger hampir saja membuat Doski pun juga diamankan. Untungnya Doski berhasil membuka entropi sehingga selamat dari sebuah ancaman yang besar untuk terkena point kill di gamenya kali ini. Doski menjadi pemain yang sangat brilian untuk bisa terhindar dari sebuah ancaman. Siap Bang Vince, aman Bang Vince. Nanti kalau misalnya mau ikut atau misalnya pengen balik infokan saja ya. Siap. Dengan kita lihat juga ada Lord yang kini akankah mencoba dipaksakan oleh pasukan tim Oro. Mereka sebenarnya punya kesempatan sih buat bisa ningkatin permainan mereka, khususnya ke arah late game. Mereka punya Fredrin dan juga Tigreal. Cuman beberapa kali masalahnya di saat Montek ya, entah kenapa mereka kayak kekurangan tenaga buat ngasih damage yang pasti ya. Yang Gears yang kini berada di arah samping berhasil juga membuka pengambilan. Lucet rancam. Belum lagi dengan tadi ada sebuah tarikan yang berhasil membuat seorang Skulls dalam ancaman. Dan ada beberapa serangan tambahan dan pukulan pun juga tadi sempat memakan korban. Dan kini dengan sebuah implosion yang juga berhasil terkena membuka sebuah masalah. Ini dia pertarungan yang bisa dimanfaatkan ternyata oleh pasukan dari tim Oro dengan adanya Daniel yang kini harus tersisa sendirian. Penghancuran kartu red pun terjadi di bagian tengah kali ini dengan Daniel harus berhati-hati. Objective Gaming yang seperti akan dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Oro apakah berhasil membuat mereka pun menghancurkan juga sebuah base dengan beberapa tembakan lain. Lihat serangan Lujet pun kini juga terancam. Lasitka akan terbuka dengan masuknya serangan Rons namun gagal untuk bisa melakukan lagi sebuah serangan tambahan. Namun ada turret-turret lain yang bakal sepertinya mencoba untuk disambar ya. Objektif yang kini akan mencoba untuk dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Oro ya. Ini bakal membuat mereka akan semakin cukup mudah untuk bisa membuka sebuah endgame. Cuman memang
dengan keganasan seorang Heimerdinger apa nggak cukup ya untuk bisa membuka kemenangannya di gamenya kali ini guys. Ada apa guys menurut kalian guys? Mereka udah cukup banyak membawa point kill dengan adanya seorang Heimerdinger, tapi malah harus ya kehilangan cukup banyak turret untuk di menit yang baru ke arah 10 nih guys. Masa baru 10 menit kurang mereka udah kehilangan 7 turret guys. Lalu mereka bisa maniak ya. Jadi apakah maniak tidak menentukan juga tim itu bisa menang guys? Tapi atau juga bisa membuat ya punggung Heimerdinger juga cukup berat kah? Jackingan masih bisa dilakukan. Tsunami Slam bahkan terjadi. Rons gagal untuk bisa menyelamatkan dan poin kill pun harus bertambah lagi buat pasukan dari teman-teman tim Auro yang juga kini mulai mencoba memberikan beberapa platingan tambahan di bagian tengah khususnya. Purple pun juga mencoba untuk diambil di sana. Lihat, ada sebuah kejutan tambahan yang juga akan berhasil memakan korban. Serang Doski ternyata memaksakan. Entropy pun terbuka di saat Impuls juga kini berhasil masuk, membuka momentum. Bahkan turret pun dihancurkan langsung di tengah dan Lujat pun harus mencoba untuk kabur dan sebuah flicker dan menjadi penyelamat. Cuman 2 momen tersisa ini akan membuat pasukan dari tim Impuls pun dalam masalah. Abelian base-nya yang juga perlahan akankah harus langsung dihancurkan. Mungkin bisa memaksakan, tapi mungkin resikonya ya juga cukup besar jika harus mereka dapatkan ya. Sehingga mungkin jalan terbaik adalah menunggu Lord untuk muncul dan harus membuat mereka pun mengambil space untuk Lordnya di game kali ini ya. Dan kalau kita lagi dari teman-teman tim Impuls pun juga kini mulai mencoba untuk bermain di bagian belakang ya. Nunggu beberapa serangan lagi untuk bisa mereka manfaatin. Dengan posisi juga Lord yang kini juga terbuka. Lord kedua yang akan langsung didapatkan tanpa gangguan yang berbahaya. Fastguard menggunakan sebuah retribution dan cukup tebal juga dari seorang Fastguard ya, yang udah berhasil membawa 13 kali assist ya, dan udah tumbang hanya sebanyak 3 kali di game kali ini guys. 2 pick up juga terjadi karena dirinya, dan kita lihat dengan posisi udah berhasil mengunci ke arah sebuah purple. Apakah ini bakal menjadi sebuah pemulus ya agar Impuls pun langsung berhasil dikalahkan di gamenya kali ini guys. Ada 5 orang pemain mulai bersiap untuk bisa menahan base yang ada di arah belakang. Mencoba untuk juga mengambil kesempatan dengan purple yang sepertinya akan berhasil diambil. Rons gagal bertindak. Ada seorang Rift yang juga sedang mencoba untuk memantapkan posisi. Dengan Lord yang kini bakal mulai masuk, akan menjadi bencana lebih. Entropy pun sedang mencoba digunakan. Dengan dan yang harus malah berhasil ditumbangkan duluan, dan double kill pun milik dari sang Gers yang kini bakal mengunci sebuah triple kill. Maniak akankah terjadi? Lihat ada sebuah space, namun Doski malah berhasil menyapa dan end gamenya terbuka untuk pasukan dari tim Auro, dan harus membuat Impuls pun berhasil untuk langsung dikalahkan. Impuls berhasil dikalahkan, dan kita lihat untuk kali ini Logers kah? Wah guys, Bang Gers yang ternyata bakal jadi pengisi ya, mid laner untuk CAT All Star ya teman-teman ya. Jadi udah ada 2 role yang ternyata terisi untuk hari ini, sehingga masih ada kesempatan lagi di bagian XP dan hanya di area ROM aja ya. Gelo guys. Guys dengan MVP 13 pick up dan tumbang 3 kali ya. Dengan 10 kali assist, sangat banyak kita lihat dari segi KDA yang berhasil dilakukan oleh Gers, dengan ada JPM, Doski dan juga Fastguard yang bermain dengan baik. Rift menjadi pemain yang juga ikut membantu meskipun memang ada beberapa kali kesulitan ya dalam melakukan serangannya serang Lujat yang kini juga harus mendapatkan sebuah silver dari pasukan tim lawan. Dan Rons dan juga Alex harus sama jaga mendapatkan silver, dan Heimerdinger menjadi satu pemain yang mendapatkan MVP dengan kita 14 poin kill ya. Waduh guys, udah cukup banyak sebenarnya poin kill yang bisa didapetin ya. Cuma itu juga nggak bisa ngebuat dia pun bisa memenangkan gamenya di game yang kali ini guys. Statistiknya kalian bisa cek dan kita akan coba masuk ke game yang selanjutnya. Let's go!